Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to my channel Bye Bye Official. Baik teman-teman, di video kali ini Bayi akan membahas tentang salah satu gangguan sistem pernafasan, yaitu asma. Asma merupakan peradangan saluran nafas yang berlangsung secara kronik, yang ditandai dengan batuk atau mengi, atau bisa disebut dengan wheezing, dan disertai rasa sakit di dada. Timbulnya asma bisa disebabkan dari asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik secara berlebih, udara dingin, serta infeksi virus. Dapat dilihat bahwa saluran bronkus atau saluran pernafasan yang masih baik terkena alergen atau bisa disebut dengan saluran pernafasan yang masih normal, sel NKT akan mengeluarkan sintokin sebagai respon dari alergen yang menyebabkan saluran bronkus meradang. Sedangkan saluran bronkus yang meradang atau yang tidak normal akan memproduksi mukus, di mana mukus ini lendir yang kental sehingga menutup sebagian besar saluran pernafasan dan menimbulkan mengi. Terapi asma. Terapi asma biasanya menggunakan inhaler. Inhaler asma terdiri dari dua jenis, yakni berdasarkan bentuk alatnya dan berdasarkan obatnya. Jenis inhaler asma berdasarkan bentuk alatnya. Pertama, ada inhaler dosis terukur. Kedua, ada inhaler bubuk kering. Dan ketiga, ada nebulizer. Jenis inhaler asma berdasarkan obatnya. Pertama, reliever inhaler. Ini untuk pereda mengi. Contoh obatnya salbutamol dan terbutalin. Kedua, preventer inhaler. Ini untuk mencegah gejala asma berat. Contohnya obat steroid, salah satunya budesonid. Cara menggunakan inhaler. Inhaler dosis terukur. Pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Kedua, buka penutup inhaler. Posisi mulut inhaler berada di bawah dan bagian kepala inhaler berada di atas. Ketiga, kocok terlebih dahulu wadah inhaler agar obat merata. Keempat, hembuskan nafas melalui mulut secara perlahan. Kelima, pegang inhaler sesuai yang tertera di gambar. Ini terletak di antara gigi. Dan ingat, jangan digigit ya. Keenam, bersamaan dengan menarik nafas, tekan bagian atas inhaler dengan telunjuk. Hisap obat dengan perlahan dan dalam. Ketujuh, tarik inhaler dari mulut, tahan nafas 10 detik, kemudian bernafaslah seperti biasa. Kedelapan, jika dokter meresepkan lebih dari satu hisap, tunggu 30 detik, lalu ulangi langkah 3 sampai ke 7. 9. Masukkan air ke dalam mulut, kemudian kumur-kumur untuk membersihkan sisa obat yang ada di dalam mulut. Dan 10. Buang air kumur-kumur dan ingat ya, jangan diminum. Kedua, inhaler bubuk kering. Pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Kedua, pegang diskus sesuai di gambar. Letakkan ibu jari pada tempatnya dan dorong ke arah kanan sampai terdengar bunyi klik. Setelah terbuka, maka akan terlihat tempat hisapnya. Ketiga, dorong tuas seperti di gambar sampai terdengar bunyi klik. Keempat, sebelum obat dihisap, keluarkan nafas secara maksimal. Kelima, jika dokter meresepkan lebih dari satu kali hisap, tunggu 30 detik, lalu ulangi langkah 2-4. Keenam, masukkan air ke dalam mulut, kemudian kumur-kumur untuk membersihkan sisa obat yang ada di dalam mulut. Dan kemudian buang air kumur-kumur tadi dan ingat, jangan diminum. Ketiga, nebulizer. Pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Kedua, siapkan obat yang akan digunakan. Tuangkan langsung ke dalam wadah obat nebulizer. Ketiga, hubungkan wadah obat ke mesin dan juga masker ke bagian atas wadah. Keempat, hubungkan pipa-pipa nebulizer. Tempelkan salah satu ujung pipa oksigen ke cangkir nebulizer. Kelima, hidupkan mesin dan kemudian tarik nafas dengan hidung dan keluarkan perlahan melalui mulut. Keenam,
duduk dan hirup obat-obatan hingga kabutnya berhenti. Proses ini dilakukan 10-15 menit. Ketujuh, matikan nebulizer dan bersihkan. Ingat, pastikan telah mencabut nebulizer dari stop kontak, serta lepaskan cangkir obat-obatan dan juga penutup mulut dari pipa. Baik teman-teman, itulah sedikit penjelasan tentang asma serta cara menggunakan inhaler. Buat teman-teman yang memiliki, mohon maaf, penyakit asma ataupun penyakit lainnya, terus semangat ya. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Tin ayat keempat, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau membebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dari ayat-ayat tersebut, kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penyakit kepada manusia itu sebagai bentuk ujian. Jadi, buat kamu yang sedang melawan penyakit, terus semangat ya. Ingat, Allah ada untukmu dan Allah akan selalu bersamamu. Saya Bayi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.